بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu yang ada di studio. Apa kabar semuanya? Udah sholat subuh Bu? Masya Allah, calon-calon bidadari surga. Ya Rob. Suami sehat? Anak sehat anak? Bicara soal anak, yang namanya orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya ya. Setuju gak Bu? Saking pengen terbaiknya curhat sama teman-temannya. Saya pengen anak saya tuh lebih cerdas gitu. Saya pengen anak saya lebih pintar. Kayak dia tuh anaknya sih itu anaknya pintar banget. Gimana caranya tuh ya? Gitu. Akhirnya jadi ngomongin anak sendiri. Suka kayak gitu gak? Ngaku. Iya ya. Tapi gak apa-apa. Sebenarnya kita harus balik dulu ke diri kita. Apakah kita sudah mendidik anak kita itu dengan baik? Tapi gak perlu khawatir. Pagi ini akan kita bahas sesuai dengan tema kita yang sangat menarik sekali yaitu jurus jitu jadi milenial cerdas. Jamaah! Anak cerdas itu sekarang diidentikan kadang dengan berprestasi dalam banyak hal. Suka kayak gitu gak pikirnya? Nah tapi ini benar apa salahnya sekarang saya mau tanya sama guru kita, Ustadz Ahmad Khan. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Iya. Apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, anak cerdas tuh benar gak sih? Yang banyak penghargaannya, prestasinya, atau yang kuat hafalannya? Dalam pandangan Islam seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa istiqomah duduk bersama di taman sorganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita menimba ilmu di majlis ilmu ini menjadi asbab terbesar kita dikumpulkan bersama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di taman sorganya nanti di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya siapa itu anak-anak yang cerdas, di dalam kitab Targhib wa Tarhib diriwayatkan oleh Al-Imam Mundhiri rahimahullah bisanadin hasan an Ibnu Umarin radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala manil aqyas ya Rasulullah. Satu ketika datang seorang pemuda daripada sahabat Ansar, berdatang dia ini pemuda ini kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapa itu orang yang paling cerdas?" Kalau kita kira-kira jawabannya apa? Orang yang cerdas mungkin yang IPK-nya tinggi, yang menyandang berbagai macam gelar, atau mungkin memiliki penghargaan yang banyak di dunia. Tetapi menurut baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas adalah aktsaruhum dzikron lil maut wa asyaddahum isti'dadan lahu ulaikal aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Kata Nabi Muhammad ketika ada seorang sahabat Ansor bertanya siapa orang yang cerdas, Nabi katakan orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak di dalam hidupnya mengingat yang namanya kematian. Dia banyak mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan kematian. Memperbanyak amal saleh. Itu yang dinamakan orang yang cerdas kata Rasulullah. Kenapa? Karena mereka berangkat dengan kemuliaan dunia dan juga dengan kemuliaan akhirat. Makanya orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat mati. Kita semua bakalan mati. Kita semua calon-calon mati. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada'i ahad?" Apakah nanti di hari kiamat ada golongan orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid? Apa jawab baginda Rasul Nabi Muhammad SAW? Naam, man yadhkurul maut fil yaumi wa lailah ishrina marrah. Ya, nanti ada golongan orang-orang yang dikumpulkan di sorga bersama orang-orang yang di jalan Allah. Orang-orang syuhada. Siapa mereka? Orang yang setiap hari semalamnya banyak mengingat kematian sebanyak 20 kali. Kira-kira kita sehari semalam berapa kali ingat mati? Bu, yang kita ingat dunia mulu. Seolah-olah kita berasa hidup selama-lamanya di dunia. Padahal kita bakalan bertemu dengan kematian. Usia tua tidak dijanjikan kepada siapapun. Yang muda mati, yang tua mati. Yang sehat mati, yang sakit mati. Lihat Al-Imam Ibrahim At-Taimi, beliau berkata bahwasanya syai'ani gatta'ani ladata dunya. Al-wukuf baina yadaillahi ta'ala wa dzikrul maut. Ada dua hal kata beliau yang menyebabkan aku memutus kelezatan dunia. Ini kan dunia menipu kita semua. Ada dua hal kata beliau yang bisa melepaskan dan memutuskan kelezatan dunia. Apa? Yang pertama adalah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Salat. Ketika kita salat, beribadah menghadap Allah, di saat itu bisa memutus daripada kelezatan dunia. Yang kedua, wa zikrul maut, banyak ingat mati. Makanya salah seorang aslafun saleh, Al-Imam Rabi bin Khaitham, beliau itu gali kuburan di dalam rumahnya, liang kubur. Dia masuk ke dalamnya setiap hari itu 1 kali. Lalu dia berkata, seandainya mengingat kematian ini terpisah dari diriku sesaat saja, maka niscaya aku akan rusak amal ibadahku. Lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz, beliau setiap malam itu kumpulin para ulama-ulama di rumahnya, lalu kemudian saling mengingatkan kematian, lalu kemudian setelah mengingatkan kematian, mereka menangis sekencang-kencangnya, seolah-olah di tengah mereka ada jenazah.
Makanya yang namanya ingat kematian ini Ya. banyak orang bilang Mas Soni Ya. bahwasanya mengingat kematian itu tanda depresi. Hah? Padahal saya seorang muslim, saya meyakini dan bagi saya mengingat kematian itu adalah sebuah inspirasi. Sebuah inspirasi. Tapi gimana sih cara orang tua menyisipkan ke anaknya kalau kita harus mengingat kematian gak cuma mengingat dunia doang atau kenikmatan semuanya gitu loh Ustaz. Nanti kita akan bahas. Nanti akan dibahas ya? Akan kita lanjutkan. Penasaran kan ya? Penasaran banget Iya, Ustaz. mantap. Tapi nanti ya? Nanti. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Pantesan kadang orang tua aku tuh kalau misalnya aku pagi-pagi pergi mau izin syuting, mah aku syuting dulu ya, iya ingat mati ya nak. Wah itu mau yang diingetin. Berarti itu tujuannya kayak gitu kali ya. Masya Allah. Jamaah. Pengen tahu dong ini jamaahnya dari mana sih? Tasik, Malaya. Yang sebelah sini? Bogor. Yang sebelah sini? Bekasi. Masya Allah. Semangat belajar pagi hari ini ya. Masya Allah. Bintang tamu kita juga semangat. Insya Allah bintang tamu kita ini sama seperti tema kita. Anak milenial yang cerdas. Dan insya Allah bisa menginspirasi kita. Tepuk tangan dong untuk Wirda Mansur. Wirda apa kabar? Salah orang. Yang mana sih? Ini di Oh, sebelah iya. saya ini. Wirda apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah Wirda. Iya. Wirda ini kan Masya Allah sekali bisa menjadi inspirasi buat anak muda. Amin, amin. Kalau misalnya kita lihat atau kita followersnya Wirda tuh selalu kalau ngelihat Wirda tuh bisa menyampaikan cara sukses yang akhirnya menginspirasi mereka. Biasanya kalau orang yang sukses tuh pasti ada amalan-amalannya. Amalan apa dong kalau Wirda yang Wirda lakuin? Boleh tahu nggak kita? Amalan. Amalan sehari-hari penasaran nih. Sehari-harinya apa amalannya? Amalan sih yang papa ajarin ke Wirda itu solawat sih yang pasti. Solawat ya? Solawat. Oh iya masalah aku setuju sih. Karena gini, apalagi kan ada namanya nih solawat munjiat. Mungkin ibu-ibu juga pasti tahu banget solawat munjiat. Solawat gitu kan. pujian. Itu solawat, salah satu solawat favoritnya Wirda banget. Kenapa? Karena di situ kita tidak hanya bersolawat sama Nabi Muhammad, tapi kita solawat sama keluarganya, ya kan, sama sahabatnya, dan solawat kepada seluruh umat muslim dari awal hingga akhir zaman gitu. Jadi pada saat kita membaca solawat itu kan seperti kita terkoneksi dengan Rasulullah dan juga dengan Allah. Apabila kita punya koneksi di dunia, di urusan bisnis, gampang atau enggak kira-kira urusan? Gampang. Kita punya bisnis, punya koneksi. Kurang apa coba? Pasti urusan cepet kan Bu ya? Ya. Ini ngapa jadi saya yang ceramah ya? Enggak apa-apa. Itu tujuannya. Ah, apa ya? Katanya udah itu pancing aja sedikit nggak apa-apa. Nanti langsung Iya, ceramah. iya. Jadi bayangkan gitu di usia bayangin. muda, kita udah banyak sholawat. Kebayangkan seperti apa koneksi yang akan dia punya Bu? Kalau ibu punya Masya anak-anak Allah. gitu ya. Suruh sholawat aja Bu. Mau dia mau kuliah, jangan nyari orang dalam. Iya. Mau masuk kerjaan, jangan nyari orang dalam. Suruh Iya. dawamin sholawat aja Bu. Karena Masya kan Allah. itu nyambung koneksinya ke Allah, ke Rasulullah. Kalau udah nyambung sama Allah sama Rasul, meminta apa aja insya Allah gampang. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Dan- Gak perlu nyari orang Dan dalam. ada lagi satu lagi. Apalagi ya? Tinggal satu. Jangan satu. Banyak gak apa-apa. Ada satu nih yang Bu, gue juga belum dapet ini. Apa tuh? Jodoh. Oh. Bukan cuma Wirda. Siapa Ustadz ya? Abdul Kafi juga begitu. Kenapa aneh kena juga? Contoh. Iya, contoh. betul ya. Itu namanya ujian hidup. Kadang anak muda sekarang kalau yang ngalami ujian hidup suka bingung, suka stres. Akhirnya terpuruk. Bingung nih. Akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya tiktokan. TikTokan. Akhirnya tektokan bicara sama lawan jenis ini komunikasi maksudnya kan. Nah sekarang kita pengen tahu nih dari sisi Wirda. Kalau sudah mengalami ujian hidup apa yang dilakukan? Yang dilakukan? Ya. Yang dilakukan ya semangat lah. Semangat terus ya. Iya, semangat terus. Ingat goalsnya kita apa, tujuan kita apa, lalu sholawat. Masya Allah, semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Wirda Mansur. Wirda, mumpung ada di sini ada yang mau ditanyain nggak sama guru-guru kita? Penasaran nih kita nih. Aku boleh nanya sekarang? Boleh dong. Oh iya. Ya udah saya dikontraknya sama Islam ini deh. Insya Aku Allah. mau nanya sama Ustazah Siapa? Oki deh. Oke ya. Wirda tuh biasanya manggilnya Kaoki, Aku Kaoki, manggilnya Kaoki. Kaoki. Apa Kaoki. tuh? Cuma kalau di sini kan harus formalitas gitu. Hey. Tafadhol, Oke. silakan. Aku ya udah aku manggil Kak Oki nggak apa-apa ya. Sip. Apa tuh? Anggap aja lagi di acara aku ya. Ya Kak Oki, biasanya kan nih banyak nih ibu-ibu mungkin anaknya ada yang bandel gitu kan. Ya. Itu
cara ngatasin anak bandel tuh apakah betul dengan kita tuh bohong sama dia gitu. Misalkan nih kayak, kamu jangan ini nanti kamu ditangkap polisi loh, itu kan bohong gitu. Maksudnya boleh gak sih gitu? Oke. Nah, bagus banget tuh pertanyaannya mewakili jamaah yang ada di rumah juga. Kalau gitu, aku manggilnya Ustazah Oki pakai Oki juga nih jadinya nih. Juga boleh. Langsung dijawab sama tausiah dari Ustazah Oki ya. Silakan terima Ustazah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Baik. Masih dalam suasana lebaran, sebagian anak-anak kita masih ada yang libur, ada yang sudah bersekolah? Sebagian ada yang libur dan sebagian kita masih bisa merasakan keriuhan. Mungkin maksud pertanyaan dari Wirda tadi bukan bandel tapi aktif mungkin. Sehingga ketika anak-anak itu aktif ada berbagai macam respon yang dilakukan oleh para orang tua. Sebelum kita membahas mengenai kebohongan yang dilakukan oleh orang tua, saya mau bahas dulu tentang anak-anak yang aktif ini. Teman-teman jemaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak-anak kita, mungkin ibu-ibu punya cucu-cucu, anak-anak muda punya adik yang kayaknya ya Allah setiap hari senantiasa bergerak ke sana kemari, numpahin air, mecahin gelas, apa segala macam. Dan juga kata-katanya senantiasa bicara terus. Ini apa? Ini kenapa? Itu kenapa? Ini kenapa? Begitu. Dan kemudian ada yang mengatakan anak aktif ini sebenarnya bagus gak sih? Ini anak aktif ini bandel apa tanda-tanda pinter sih? Begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Memang ada dalam hadis riwayat Tirmidzi, tapi ini didoifkan, dilemahkan oleh Imam Albani. Bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa anak-anak yang aktif kelak di masa besarnya akan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas. Hadis doif, tapi ini sering sekali digunakan oleh para ahli parenting karena situasinya sesuai dengan realita bahwa anak-anak sangatlah aktif. Tapi kita lihat apakah anak-anak aktif ini bagus atau tidak bagus, cerdas atau tidak cerdas. Ibu-ibu kalau punya anak-anak yang aktif, apabila setiap hari dia berbicara tanpa henti, kalimat-kalimat yang dia keluarkan, kalau kalimat-kalimatnya tersusun baik, kalimatnya lengkap, kalimatnya lebih baik daripada teman-teman sebayanya, menunjukkan dia cerdas. Jadi anak yang banyak bicara, anak yang banyak tahu, pengen nanya ini itu, pengen tahu ini itu, menunjukkan anak yang cerdas. Begitu pula kalau kita punya anak-anak yang ya Allah seolah-olah nggak habis-habis energinya. Senantiasa bergerak ke sana kemari. Anak-anak kecil itu sesungguhnya sedang bereksplorasi Ibu sekalian. Kita tahu di awal-awal perkembangan anak itu sel-sel otaknya sedang tumbuh luar biasa. Ketika dia sedang bereksplorasi melakukan berbagai macam kegiatan, dia sedang menstimulasi mental dan fisiknya untuk menjadi seorang anak yang lebih cerdas satu sama lain. Dan kemudian pertanyaannya adalah apakah kalau seandainya ada orang tua menghadapi anak yang aktif begini, sebagian orang tua responnya ada beberapa yang buruk. Dua yang buruk yang saya ingin bahas pada hari ini adalah berbohong. Jadi ada orang tua yang tidak sabar menghadapi anak sehingga dia berbohong. Contoh, misalnya ada anak yang senantiasa menangis, merengek terus menerus, kemudian sang ibu mengatakan, ibu nggak pergi kok, ibu tetap di sini, ibu nggak pergi. Tahu-tahu tiba-tiba ibunya ada urusan, ibunya pergi, bohong. Atau ada seorang ibu yang mengantarkan anaknya ke sekolah, biasa awal-awal anak PAUD itu Bu, kita mengantarkan anak sekolah, anaknya mengatakan jangan keluar mama, tetap di kelas mama. Enggak kok, mama nunggu, tapi kita pergi, itu namanya bohong. Kita nggak sabar menghadapi anak-anak yang aktif, yang merengek, menangis, anak-anak yang berbicara banyak, kita sering kali berbohong. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Pernah pada suatu ketika teman-teman sekalian Rasulullah SAW melihat ada seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, wahai anakku kemarilah. Maka Rasul berkata, apa yang hendak engkau berikan kepada anak itu? Maka Rasul kemudian ketika bertanya, orang tersebut menjawab, aku hendak memberikan kurma. Rasul pun menjawab, kalau engkau tidak memberikan kurma, engkau akan dinilai sebagai seorang yang pendusta. Tidak boleh berbohong kepada anak-anak. Sama sekali. Kalau kamu diam, nggak nangis-nangis mama beliin sepeda. Taunya sampai kapan? Tahu nggak dibeliin sepeda. Pendusta ibu-ibu sekalian, nggak boleh. Dan kemudian yang kedua, yang buruk yang dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi anak-anak yang saya tidak gunakan kata-kata nakal, saya tidak gunakan kata-kata bandel, saya gunakan kata-kata aktif. Bagi orang tua yang tidak sabar akan senantiasa membentak anaknya. Betul nggak? Memang sih kita capek teman-teman sekalian. Kerjaan rumah tangga banyak. Tapi anak melakukan hal-hal yang membuat kita lelah. Lalu kita membentak. Ingat Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita
Fabima rahmati minallahi linta lahum wa la kunta faddan ghalidhal qalbi lam fattu min haulik. Kita diminta untuk berlemah lembut, bukan keras, bukan kasar. Kalau keras kasar dia akan menjauh daripada kita. Anak-anak yang dibentak pernah baca sebuah kisah. Ya. Jadi ada penelitian dari seorang wanita lulusan kedokteran Chicago, dia menggendong bayi, bayinya disusui. Lalu di otaknya di kepalanya bayi diletakkan kabel-kabel yang langsung menyambung kepada layar monitor. Ya, Ketika anak tersebut disusui dengan lembut, dielus, dia lihat bahwa ada rangkaian yang indah di monitor tersebut. Ketika ibu ini terkejut, membentak, teriak, tiba-tiba rangkaian yang indah itu kemudian menjadi balon-balon dan pecah menjadi warna-warna lain. Jadi pembentakan, kata-kata kasar, kata-kata kotor itu bisa merusak atau membunuh sel-sel otak anak. Sementara kita tahu sel otak anak yang semakin rimbun semakin pintar. Jadi jangan buat anak kita menjadi tidak pandai hanya karena bentakan-bentakan yang kita lakukan akibat ketidaksabaran dalam menghadapi anak-anak yang aktif. Masya Allah. Begitu. Jazakillah khair Ustazah. Jadi nggak boleh bentak-bentak Nggak lagi boleh ya ya. Bu. Iya. Bentak bohong itu bisa memperlambat tumbuh kembang anak juga ya berarti. Iya, Masya Allah. kita mau anak pintar dengan baik, lemah lembut, tegas, tidak perlu membentak. Masya Allah, nanti akan kita bahas lagi ya Sama-sama. jamaah. Terima kasih Ustazah. Jamaah. Yeay. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaannya sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan masih akan ada pembahasan yang menarik lagi nih untuk orang tua, untuk anak milenial. Makanya jangan kemana-mana. Sebelumnya kita saksikan dulu nih penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas. Ayah ibu kita mencintai kita, anak-anaknya tanpa rasa membeda, dibesarkan dengan pengorbanan, dengan keadilan dari hatinya. Kita semua